Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah, sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, dan Suriah, sebagian di Yaman, Irak, dan di Mekah. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 Masehi. Dinasti ini berdiri di atas puing-puing dinasti Fatimiyah Syiah di Mesir. Di saat Mesir mengalami krisis di segala bidang, maka orang-orang Nasrani memproklamirkan perang salib melawan Islam, yang mana Mesir adalah salah satu negara Islam yang diintai oleh tentara salib. Menyadari kelemahannya, dinasti Fatimiyah tidak banyak memberikan perlawanan. Mereka lebih rela kekuasaannya itu diserahkan kepada Salahuddin daripada diperbudak oleh orang-orang atau tentara-tentara salib yang kafir. Maka sejak saat itu selesailah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir berpindah ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima perang muslim yang berhasil merebut kota Yerusalem pada perang salib itu. Tak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi juga berhadapan di barat. Di era keemasan, dinasti Ayyubiyah ini menguasai wilayah Mesir, Damaskus, Aleppo, serta Yaman. Para penguasa dinasti Ayyubiyah memiliki perhatian yang sangat besar dalam bidang mengembangkan ilmu pengetahuan. Tak heran jika kota-kota Islam yang dikuasai Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pusat intelektual. Sekian dari pembahasan dari saya. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah salah satu khalifah yang pernah memimpin dinasti Al-Ayyubiyah. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Ia berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub. Beliau lahir di Benteng Tikrit pada tahun 532 Hijriah, tepat ketika ayahnya menjadi pemimpin benteng Seljuk di Tikrit. Ketika masa kecilnya, Salahuddin dididik oleh ayahnya untuk menguasai berbagai ilmu. Di antaranya yaitu ilmu kalam, sastra, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya yang meninggal dunia. Pada saat itu pula, Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemimpin. Ia mampu mengerahkan dan mengorganisasikan pasukannya serta memperkuat pertahanan di Mesir, terutama saat menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib. Dan serbuan itu pun sering kali dipatahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Impian bersatunya umat muslim tercapai ketika September 1174 Masehi. Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Al-Ayyubiyah akhirnya berdiri di Mesir menggantikan dinasti sebelumnya, yaitu yang bermadzhab Syiah. Salahuddin pernah berangkat ke Damaskus untuk mengucapkan bela sungkawa. Kedatangannya tersebut banyak disambut dan dilulukan di Damaskus. Akhirnya 3 tahun kemudian raja muda tersebut sakit dan meninggal dunia pula. Posisinya langsung digantikan Salahuddin yang dikenal umat Islam secara luas. Ia diangkat menjadi khalifah di Suriah dan di Mesir. Pergantian khalifah itu sendiri dilakukan Salahuddin dengan cara yang terhormat, yaitu dengan menikahi janda sultan demi untuk menghormati keluarga dinasti sebelumnya. Ia memulai kepemimpinannya dengan menghidupkan kembali roda perekonomian, menata kembali sistem militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil agar bersatu melawan pasukan salib. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai 1174 ketika Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir agar patuh pada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dan akhirnya dinasti Al-Ayyubiyah berdiri di Mesir menggantikan dinasti Fatimiyah. Pada saat usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi seorang
yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, dan wilayah barat Jazirah Arab dan Yaman. Kota Damaskus dijadikan sebagai tempat kekuasaan, dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada usia 57 tahun. Ia memulai kepemimpinannya dengan menghidupkan kembali roda perekonomian, menata kembali sistem militer, dan menaklukkan negara-negara Muslim kecil agar bersatu melawan pasukan salib. Impian bersatunya bangsa Muslim tercapai 1174 ketika Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir agar patuh pada Khalifah Bashir di Baghdad. Dan akhirnya dinasti Al-Ayyubiyah berdiri di Mesir menggantikan dinasti Fatimiyah. Pada saat usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, dan wilayah barat Jazirah Arab dan Yaman. Kota Damaskus dijadikan sebagai tempat kekuasaan, dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada usia 57 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Khairunisa, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan-kemajuan di dinasti Ayyubiyah. Pertama, kemajuan di bidang pendidikan. Bahwasanya dinasti Ayyubiyah pada kala itu sangat menjunjung tinggi tentang pendidikan. Dinasti Ayyubiyah sangat melindungi para sarjana dan ilmuwan serta penyokong kajian-kajian ilmu kalam saat itu. Yang kedua, pada masa dinasti Ayyubiyah, Syriah menjadi kota pendidikan yang besar. Terdapat 20 madrasah dan 2 rumah sakit yang bebas biaya untuk masyarakat dinasti Ayyubiyah atau pada saat pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Kota-kota lain yang tidak dipimpin oleh dinasti Ayyubiyah tidak mendapat keistimewaan tersebut. Yang kedua, kemajuan di bidang kesehatan. Bahwasanya ada 2 rumah sakit di Kairo dan Damaskus yang tidak dipungut biaya sama sekali. Yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur. Salah satu peninggalan di dinasti Ayyubiyah juga yaitu arsitektur yang indah pada benteng Kairo yang dibangun pada 1183 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahan bangunan yang digunakan adalah batu-batuan alam yang berbentuk balok yang dipakai pada bagian piramidanya. Yang keempat adalah kemajuan di bidang pertanian, perdagangan, dan pengetahuan. Kemajuan pada dinasti Ayyubiyah dapat dilihat pada masa kepemimpinan Al-Kamil, yaitu adanya irigasi dan majunya pertanian. Bahwasanya sebelum pemerintahan dinasti Ayyubiyah belum adanya irigasi pada pertanian, tapi pada dinasti Ayyubiyah muncullah pertama kali istilah irigasi untuk pertanian. Di samping itu juga sudah ada pertandatanganan perjanjian dagang dengan negara-negara Eropa, bahwa sebelumnya belum ada perjanjian-perjanjian perdagangan oleh negara-negara Eropa. Yang kelima adalah Al-Azhar atau Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu-Ilmu Keislaman pada saat itu. Dari lembaga inilah lahir ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan yang dengan berbagai hasil penelitiannya dan karyanya yang berguna bagi kehidupan umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi seluruh agama. Kini Al-Azhar adalah nama sebuah lembaga pendidikan dan keagamaan di Kairo, Mesir yang sangat termasyhur di dunia. Tidak hanya dunia Islam, namun juga seluruh dunia-dunia kepolitikan, agama, dan pusat kesehatan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kemunduran peradaban dinasti Ayyubiyah. Kemunduran peradaban dinasti Ayyubiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini dipengaruhi adanya perselisihan di kalangan keluarga yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Ini terjadi pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh. Saat itu ketika Al-Malik Al-Saleh wafat karena sakit keras, istrinya yang bernama Syajarah Al-Dur segera mengumpulkan para petinggi militer dan para pemerintah setempat untuk membaiat anak mereka yang bernama Turan Syah. Saat Turan Syah sudah berkuasa, ia memaksa ibunya untuk menyerahkan seluruh harta milik ayahnya. Turan Syah juga mengancam keberadaan kaum Mamalik. Hal ini membuat kaum Mamalik marah besar
dan mereka akhirnya membunuh Turansyah yang sudah menjabat selama 7 tahun. Mereka lalu menunjuk Syajarah al-Dur sebagai pengganti Turansyah. Tetapi kekuasaan Syajarah al-Dur hanya bertahan selama 3 bulan karena Syajarah al-Dur mengundurkan diri secara sukarela. Kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashraf Musa untuk menggantikan Syajarah al-Dur. Tetapi pada waktu itu Al-Ashraf Musa masih berumur 8 tahun sehingga mereka menunjuk Izzuddin Aibak sebagai wakil Al-Ashraf untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tak lama kemudian Izzuddin Aibak menikahi Syajarah al-Dur dan menggulingkan kekuasaan Al-Ashraf serta merebut kekuasaan pusat. Untuk yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini dipengaruhi adanya serangan pasukan budak Bahri Turki. Ini terjadi ketika setelah Al-Malik Al-Saleh wafat, pasukan budak Bahri Turki merebut kekuasaan di Mesir dan menjadikan pemimpin mereka yang bernama Aibak yang awalnya menjadi gubernur, kemudian diangkat sebagai sultan pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Dengan demikian berakhirlah era dinasti Ayyubiyah di Mesir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.